Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan, dan semoga teman-teman tetap semangat ya untuk mendukung tim nasional Indonesia khususnya U23 yang sedang bertarung di Piala Asia U23 di Qatar dan sekarang sudah masuk ke babak perempat final nantinya pada tanggal 25 hari Kamis waktu setempat atau Jumat dini hari pukul 00.30 waktu Indonesia bagian Barat. Rizky Ridho dan kawan-kawan akan bertarung melawan Korea Selatan untuk memperebutkan satu tiket menuju ke babak semifinal. Ya, yang sedang ramai dibicarakan saat ini kan bagaimana Nathan Chow Aon ini pulang setelah menghadapi Yordania dan kita bisa menang untuk membawa kita lolos ke babak 8 besar, menciptakan sejarah di kancah Piala Asia U23. Ya, banyak juga yang kaget, saya juga sendiri agak kaget dengan berita tersebut. Dan ini pemain yang bagus, ya, pemain pembeda di lapangan tengah ketika dia bermain dengan Ivar Jenner, sehingga banyak netizen penggemar sepak bola ingin Nathan kembali. Dan harapan itu menjadi kenyataan. Pak Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir barusan mengirim WA ke saya untuk memperlihatkan bahwa upayanya, lobby-lobby tingkat tinggi yang dilakukan oleh Pak Erick Thohir ini berhasil dengan set. Luar biasa Pak Erick. Terima kasih banyak. Ya, setelah saya membaca, ya ini malam-malam sudah masuk dini hari, terpaksa saya harus cepat juga bergerak ya untuk bisa memberikan info karena banyak yang menunggu dari tadi sore sampai tadi malam ini menanyakan terus kepada saya. Dan saya juga hari ini 2 kali saya mungkin WA ke Pak Erick untuk terus meminta tolong untuk perkembangan dari Nathan Chow ini. Jika ada perkembangan yang bagus tentunya bagaimana pihak Heerenveen bisa memberikan izin. Dan akhirnya ya tadi sudah masuki jam 00.30 Pak Erick sudah mengirim WA dan menyatakan bahwa upayanya berhasil dan kita harus berterima kasih juga kepada pihak klub Nathan Chow Heerenveen. Karena Nathan tuh kenapa pulang, dia dibutuhkan. Selain hanya ada kesepakatan 1 pekan, 1 minggu setelah dia lepas pada tanggal 14 yang lalu, dia akan bermain dengan 3 kali melawan Qatar, Australia, dan Jordania. Kemudian dia harus pulang, itu kesepakatan awal memang. Harus dipatuhi. Dan Nathan pulang ketika selesai menghadapi Jordania. Tapi tenaga Nathan itu dibutuhkan. Sehingga Pak Erick itu tergerak. Banyak juga netizen penggemar sepak bola kita juga mungkin mengirim ya ke IG-nya atau ke sosmednya Heerenveen untuk meminta tolong sehingga ini dibaca. Ya, Ferry Dehan, saya pikir chairman dari Heerenveen ini tahu persis. Dan mungkin Pak Erick sudah mengontak beliau termasuk dengan head coach ya, coachnya Heerenveen, pelatihnya Nathan dan Tom Haye yang bermain tim senior. Kees van Wonderen pasti tahu, ya, dia harus lapor tentunya kedua petinggi ini kan, Ferry Dehan dan Kees van Wonderen, sehingga Nathan harus dilepas pergi kembali ke Qatar. Itu yang ditunggu-tunggu berita ini. Ya, ini berita baik, berita menggembirakan, dan Pak Erick sendiri mengatakan bahwa memang tidak mudah untuk melakukan lobby-lobby, tapi ya pihak klub karena beliau punya nama besar sebagai mantan petinggi orang nomor 1 di Inter Milan di tahun 2013 sampai 2018, semua orang tahu dengan kapasitas reputasi dari Pak Erick ini. Sehingga setiap Pak Erick mungkin call ya untuk berbicara itu beliau disegani tentunya, dan kita bersyukur ya, bahwa Nathan bisa kembali ke Qatar, ke Doha untuk bersiap menghadapi Korea Selatan. Bahkan ya sekarang dia sudah siap-siap ya di Instagram dia berkemas ambil koper dan pagi nanti dia bisa tiba ya di Doha untuk bersiap lagi latihan sehari menjelang pertandingan melawan Korsel, karena ini penting. Korsel tim yang sangat kuat, juara grup, 3 kali bertanding di grup B, 3 kali menang, sapu bersih, tidak pernah kebobolan. Tim asuhan Hwang Son Hong ini bagus sekali mereka. Yang mereka menang 1-0 dari Uni Emirat Arab, kemudian menang 2-0 dari China, ya Tiongkok, dan terakhir memukul Jepang salah satu tim favorit dengan 1-0. Sehingga mereka 6 poin berhadapan dengan kita. Namun Korsel juga harus berhati-hati melihat penampilan kita yang luar biasa mengalahkan Australia dan mengalahkan Jordania. Nah, dengan kedatangan Nathan ini
tentunya menambah kekuatan di lini tengah kita. Dan ini nggak ada capek ya teman-teman semua kalau bisa melihat. Dia bolak-balik ini luar biasa. Karena memang punya jiwa nasionalisme yang tinggi. Kita harus hormat ya pada Nathan ini. Ya, dia sangat suka, berkeinginan sekali untuk bermain bersama dengan Garuda Muda, tim Merah Putih ini. Sehingga dia memang pegang komitmen itu dari awal. Hanya sepekan balik, tetapi dia juga ingin melobi pihak klub. Nathan sendiri sudah mengatakan bahwa dia akan coba untuk membujuk, ya, termasuk ke pelatih kepala mereka, ya, Kees van Wonderen, dan berhasil. Di samping Pak Erik tentunya dan PSSI terus dari pihak PSSI pasti mengirim surat juga, ya, ada surat menyurat. Di samping ada tentunya pembicaraan khusus di antara ketua umum dan petinggi dari Heerenveen ini, sehingga Nathan, alhamdulillah ya semua dia dilepas. Dan Pak Erik mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh supporter yang juga sudah ikut membantu, mendoakan dengan Nathan akhirnya bisa kembali memperkuat tim kita di saat kita membutuhkan tenaganya. Ya, dia tampil luar biasa melawan Yordania. Pergerakan dia di lini tengah untuk menutup setiap ruang pemain-pemain tengah Yordania tak berkutik dan frustrasi. Itu yang kita akan tunggu nantinya dalam pertarungan melawan Korsel ketika dia ada di sana bersama dengan Ivar Jenner untuk bermain sebagai double pivot, ya, ditemani tentunya di kanan oleh Fatur Rahman, Fajar, dan di kiri ada Pratama Arhan. Nah, ini suatu komponen yang sangat kuat, dibantu dengan pertahanan, ya, ada Justin Hopner, ada Rizky Ridho dan Ferrari atau Komang yang akan dimainkan oleh ST. Yang pasti teman-teman semua, ya, boleh lega saat ini bahwa Nathan berhasil dilobi oleh ketua umum dan ketua umum sudah memberikan itu, ya, kabar baik ini yang segera saya harus, ya, membuat konten video. Tidak perlu harus tunggu-tunggu lama, walaupun ini mungkin biasanya sudah teman-teman sudah tidur, sudah larut malam, sudah masuk bahkan pada Rabu dini hari, tapi ini harus, karena ini berita yang luar biasa dengan pergerakan dari seorang ketua umum kita, Pak Erick Thohir. Jadi Pak Erick ini udah melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Di Liga 1 dia hentikan ketika klub-klub itu hanya ingin melepaskan 9 pemain. Pak Erick bilang istirahat dulu. Yang penting pemain-pemain ini bisa dilepas, berangkat, ya, sehingga STY itu agak lega bisa ikut ke Piala Asia U23. Tapi begitu sampai di Qatar langsung, ya, diumumkan mulai lagi Liga 1. Luar biasa. Yang penting lepas dulu pemain-pemain. Nah, lobby-lobby selanjutnya itu Nathan hanya seminggu itu dilepas di fase grup, kan, diberikan izin oleh manajemen atau pihak Heerenveen. Dan dia melakukan itu dengan sangat baik. Itu pertama, ya sudah. Kemudian lobby dari Pak Erick lagi. Bagaimana dengan pihak manajemen Cerezo Osaka yang tadinya tidak akan melepas Justin Hubner. Dan akhirnya Hubner menyusul. Ya, setelah bermain di Piala Jepang, ya, Piala Liga Jepang menghadapi Grula, Morioka, dan mereka bisa menang. Dan akhirnya Justin Hubner datang juga, walaupun dia melewatkan satu pertandingan dengan Qatar, tapi dia hadir. Ya, di saat menghadapi Australia, bahkan dia langsung ke lapangan. Bayangin dari bandara, ya, dia dengan kopor ke lapangan pingin main, tapi STY bilang tunggu, babak kedua aja ente main, ya, sabar. Akhirnya dia bermain di babak kedua juga, ya, padahal masih lelah, tapi karena itu kerinduan, keinginan dia, ya, jiwa nasionalisme yang sangat tinggi, Jason. Oke, setelah itu yang keempat ya ini ketika Nathan balik. Nah, ini bola susah lagi nih. Erick harus memutar otak lagi, bergerak bagaimana merayu, membujuk lagi pihak Heerenveen untuk membutuhkan dia. Karena kalau menang, posisi kita untuk ke Olimpiade musim panas di Paris terbuka. Kalau menang melawan Korea, itu paling penting. Ya. Kalau sudah di semifinal aman lah. Tengah tahun pembicaraan ke depan bagaimana, apakah dia akan terus. Semoga Nathan akan bersama dengan kita kalau kita bisa melewati Korea. Ya, timnya sangat kuat ini untuk masuk ke babak selanjutnya dan meraih tiket menuju ke Paris. Ya, itu yang tentunya diinginkan juga oleh STY sebagai pelatih kepala. Oke, sampai di sini saya memberitakan info ini bahwa Nathan akhirnya dilepas dan dia sekarang sedang OTW menuju ke Doha. Dan sekali lagi, ya, salut untuk Pak Erick Thohir. Dengan saya Bung Ropan berbicara di sini. Ciao.